Tukang kunci legendaris mengurung diri dalam brankas buatannya, lalu menenggelamkannya ke laut. 100 tahun kemudian, muncul Xiaoji, si jenius kunci yang mampu membukanya. Meski Xiaoji sangat ahli hingga bisa membobol brankas bank dengan mata tertutup, konten tutorialnya tetap sepi penonton. Namun tiba-tiba, ia menerima sebuah komentar misterius. Orang itu tahu lokasi brankas legendaris dan mengajak Xiaoji ikut lomba kunci 10 tahunan. Tiba di sana, Xiaoji sadar lokasinya tepat di samping kantor polisi dan pesertanya para pencuri elit ternama. Saat wasit memberi aba-aba, semua bekerja keras kecuali Xiaoji yang terdiam bingung. Saat ia melamun, seorang peserta berhasil membuka brankas. Belum selesai wasit memberi selamat, peserta kedua pun menyusul berhasil. Lalu peserta ketiga pun berhasil, hingga tersisa satu slot terakhir. Barulah Xiaoji teringat tujuan kedatangannya. Ia pun segera menyesuaikan diri, memutar kenop brankas, dan langsung mendapatkan slot keempat. Selanjutnya adalah babak semifinal, di mana brankas yang digunakan jelas jauh lebih rumit. Para peserta harus benar-benar memasang telinga untuk mendengarkan suara roda gigi. Dalam suasana yang tegang ini, pria berambut panjang tersenyum licik dan menjadi peserta pertama yang berhasil membuka brankas, diikuti oleh Xiaoji. Wasit pun tampak sangat terkejut. Xiaoji masuk ke final. Staf mendorong brankas ke arena yang jauh lebih sulit. Wasit menyatakan kemungkinan imbang, tapi si rambut panjang tersenyum remeh dan menantang Xiaoji. Saat mulai, ia sadar brankasnya kedap suara, hingga bunyi roda gigi tak terdengar. Ia pun memakai stetoskop. Xiaoji geli melihatnya. Ia mengulurkan tangan dan struktur brankas terbayang jelas. Saat penonton menanti, Xiaoji malah mengajak pria itu mengobrol. Pria berambut panjang kesal dan menyuruh Xiaoji diam. Sisa 30 detik, Xiaoji baru bergerak. Sekali putar, kunci pertama terbuka, membuat si pria melongo. Putaran berikutnya membuka kunci kedua. Brankas rumit itu pun terbuka mudah. Xiaoji lalu menyuruhnya rajin berlatih, membuatnya makin kesal dan ingin menyerang. Tepat saat penonton bersorak, seorang wanita muncul dari kerumunan, seketika mengubah hidup Xiaoji. Besoknya saat antre sarapan, wanita itu datang memberi sesuatu hingga Xiaoji terkejut. Saat ditanya identitasnya, ia menunjukkan cincin, jam, dan pistol hasil curiannya di kedai kopi. Ternyata Amy pencuri perhiasan yang mengajak Xiaoji membobol 3 brankas legendaris karya tukang kunci ternama. 2 dari 3 brankas ada di bank sebagai penyimpanan utama, artinya mereka akan merampok bank. Xiaoji bersemangat karena bosan hidup monoton dan siap ikut Amy beraksi besar. Mempertimbangkan pemula, Amy memilih bank terkecil. Tim lain santai, tapi Xiaoji gugup bak mau ujian masuk kampus. Rencana dimulai. Xiaoji menyamar jadi warga biasa, masuk bank, lalu pura-pura sakit perut ke toilet. Tak lama, Amy menyusul. Saat satpam membantunya membawa barang, Amy mengalihkan perhatian dan dengan cekatan mencuri kunci satpam itu. Lalu, ia beralasan ingin ke brankas dan mengikuti manajer ke area bank. Si hacker lalu menyamar jadi bangsawan Prancis. Hanya manajer bank yang paham bahasa Prancis. Usai mengalihkan perhatian manajer, Amy ke toilet menemui Xiaoji membawa kunci curian. Keduanya lalu ke ruang bawah tanah untuk aksi Xiaoji. Di depan brankas Rhine Gold, Xiaoji memutar lagu klasik sebagai penghormatan sebelum membobolnya. Ia melepas jaketnya, menahan tangan kanannya yang gemetar gugup. Sambil memutar, struktur dalam brankas terbayang di benaknya. Lewat suara roda gigi, ia pastikan angka pertama. Lalu, Xiaoji mengulanginya lagi. Roda gigi kembali ke posisi, kenop pertama terbuka mudah. Awal lancar ini memicu rasa percaya diri Xiaoji saat membuka kunci berikutnya. Ia seolah lupa